Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah hukum pajak. Pada kali ini akan dibahas mengenai cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, seperti sudah Anda ketahui bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Dasar hukum yang digunakan atau pengaturan hukum terkait dengan pajak bumi dan bangunan yakni tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Objeknya adalah jelas bumi dan bangunan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, objek bumi dan objek PBB berupa bumi dan bangunan itu dibedakan atas 5 sektor. Yang pertama adalah sektor perkebunan, sektor perhutanan, pertambangan, perdesaan, dan perkotaan. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan khusus untuk pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan itu dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten kota. Jadi sebelum adanya Undang-Undang 28 tahun 2009 ini, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan sektor perkotaan itu semua masuk ke dalam pajak pusat ya. Tetapi dengan adanya Undang-Undang 28 tahun 2009 dialihkanlah kemudian PBB sektor perdesaan dan perkotaan itu menjadi pajak daerah, dalam hal ini adalah pajak daerah kabupaten kota. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kali ini yang akan Anda pelajari adalah bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Tetapi pembahasannya akan kita batasi pada cara menghitung pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan atau yang disingkat PBB P2. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sektor perdesaan dan perkotaan itu dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan. Objeknya adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Karena itu sektor yang berbeda. Yang sedang kita bahas kali ini adalah sektor PBB, sektor perdesaan dan perkotaan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, termasuk dalam pengertian bangunan di situ adalah berupa jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplacementnya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan. Jadi misalnya ada hotel yang berdiri di suatu lahan dan hotel itu atau pabrik itu memiliki jalan lingkungan, maka dia masuk ke dalam pengertian bangunan dan menjadi objek dari PBB P2. Lalu jalan tol juga masuk dalam pengertian bangunan, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, dan lain sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum Anda mempelajari bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan P2, sebaiknya Anda perlu memahami sejumlah istilah penting. Di antaranya misalnya adalah nilai jual objek pajak atau yang kita singkat dengan istilah NJOP. Apa yang dimaksud dengan NJOP? NJOP itu merupakan harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Dan NJOP ini merupakan dasar pengenaan dari pajak bumi dan bangunan P2. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Besarnya NJOP ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah, ditetapkan oleh kepala daerah. Karena apa? Karena pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan itu sudah dilimpahkan kepada kabupaten kota, bukan lagi masuk dalam pajak pusat. Selanjutnya adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, ya, atau yang disingkat dengan NJO PTKP. Besarnya nilai NJO PTKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJO PTKP ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi di tiap-tiap daerah bisa jadi berbeda. Jadi kalau misalnya Anda tinggal di Tarakan misalnya, coba Anda cari peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah di kota Tarakan. Kalau misalnya Anda tinggal di kota Semarang misalnya, maka carilah peraturan daerah kota Semarang terkait dengan pajak daerah. Bisa jadi NJO PTKP-nya berbeda-beda di tiap daerah. Ya. Yang jelas paling rendah sebesar 10 juta. Lebih dari 10 juta berarti diperbolehkan, tergantung daerah masing-masing. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, apabila wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka yang mendapat pengurangan NJO PTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabung dengan objek pajak lainnya. Jadi kalau misalnya ada 2 objek pajak, ya, dia misalnya punya 2 bangunan rumah, ya, maka yang mendapat pengurangan NJO PTKP-nya itu adalah hanya 1 rumah, yang satunya lagi tidak. Ya, tapi yang 1 rumah itu adalah rumah yang nilainya paling besar. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, itu adalah beberapa istilah yang perlu Anda pahami, dan pertanyaan selanjutnya adalah berapa kemudian tarif PBB P2, berapa tarif pajaknya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, jika kita lihat di Undang-Undang PDRD 28 tahun 2009 itu ditetapkan bahwa tarif PBB P2 itu paling tinggi 0,3%. Dan tarif tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi bisa jadi juga tarif PBB P2-nya di tiap-tiap daerah berbeda-beda, tergantung daerah masing-masing. Yang jelas paling tinggi adalah 0,3%. Ada barangkali kota yang tarifnya adalah 0,1%, ya. Nah, contohnya adalah misalnya di kota Tarakan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Tarakan, ya, berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, jika NJOP-nya itu kurang dari atau sampai dengan 1 miliar itu NJOP-nya adalah 0,1%. Jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar ditetapkan sebesar 0,2%. Itu tarif yang berlaku di kota Tarakan. Di kota lain bisa jadi berbeda. Ada yang 0,3%. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan? Ya, cara menghitung pajak bumi dan bangunan lebih simpel dibanding menghitung pajak penghasilan pegawai tetap PPh 21 ataupun pajak pertambahan nilai.
Kalau penghitungan pajak bumi dan bangunan ini simple. Rumusnya hanyalah tarif pajak dikali NJO PKP. Apa NJO PKP itu? Nilai jual objek pajak kena pajak. Ya. Di mana NJO PKP-nya itu diperoleh dari NJOP dikurangi dengan NJO PTKP. Untuk lebih mudah memahami, kita coba berikan contoh soal. Misalnya, Joni tinggal di kota Tarakan, memiliki rumah dengan luas 60 meter persegi. Rumahnya 60 meter persegi dengan NJOP 300 juta ya. 60 meter persegi dan NJOP-nya 300 juta per meter persegi. Yang berdiri di atas tanah seluas 140 meter persegi ya, dengan NJOP-nya 350 per meter persegi. Sedangkan NJO PTKP di kota Tarakan itu sebesar 10 juta rupiah. Oleh sebab itu, dengan tarif 0,1%, maka hitunglah pajak bumi dan bangunan yang terutang. Nah, caranya adalah karena di sini ada tanah dan ada rumah, maka dua-duanya kita hitung. Ya. Baru kemudian kita jumlah, dan penjumlahan itu kita kurangi dengan NJO PTKP. Kita cari nilai untuk rumahnya dulu. Ini rumahnya dia 60 meter persegi dengan NJOP-nya 300.000 rupiah per meter persegi. Jadi dikalikan dulu untuk mengetahui nilai dari objek pajak berupa rumah ya, berupa bangunan. Ya, ini nilainya adalah 18 juta rupiah. Lalu atas tanah ya, tanahnya luasnya 140 meter persegi dengan NJOP-nya adalah 350.000, sehingga kita hitung dikalikan ketemu hasilnya 49 juta rupiah. Dijumlah, maka kita dapat NJOP rumah dan tanahnya. Maka kemudian yang kita cari adalah NJO PKP-nya, nilai jual objek pajak kena pajaknya. Caranya adalah NJOP dikurangi NJO PTKP. Di kota Tarakan NJO PTKP-nya adalah 10 juta. Maka 67 juta dikurangi 10 juta, NJO PKP-nya, nilai jual objek pajak kena pajaknya adalah 50 juta rupiah. Baru kemudian kita hitung PBB terutangnya dengan cara mengalihkan tarif dengan NJO PKP. 0,1% dari 57 juta adalah 57.000. Ini adalah pajak terutang yang harus dibayar oleh Joni ya, dalam masa pajak tertentu. Kira-kira begitu yang bisa dijelaskan pada video pembelajaran kali ini, bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan, dan saya berharap Anda semua bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jika masih belum paham, silahkan diulang lagi, menyimak video ini dengan baik, dan coba dicatat apa yang kemudian saya jelaskan. Dan semoga apa yang Anda dapat dari video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, selamat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.